Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Raisa Siti Nurfadilah dengan NPM 211002021 dari kelas C. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai halal dalam Al-Quran. Nah, bagi umat Islam, Al-Quran menjadi landasan utama dalam menentukan segala hal dalam kehidupan. Tema tentang makanan halal menjadi salah satu pembahasan penting karena bersinggungan dengan kehidupan masyarakat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan para ulama telah melakukan ijtihad dan kajian secara panjang lebar tentang halal dan haram yang terangkum dalam kitab-kitab fikih atau hukum Islam. Mekanisme perumusan halal haram ini tidak bisa dilepaskan dari sumber aslinya, yakni Al-Quran dan juga hadis. Nah, kemudian ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kata halal. Dalam konteks konsumsi, ada sejumlah ayat yang spesifik membincangkannya. Di antara beberapa contoh ayat Al-Quran yang membahas tema ini antara lain, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172, kemudian Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1, 4, 5, 87, 88, dan ayat 96, kemudian Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 69, kemudian Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114, dan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 30. Nah, yang pertama, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi thayyib, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tafsir dari ayat ini yaitu segala sesuatu selain dari yang tersebut dalam ayat ini boleh dimakan, sedangkan bahiroh dan wasilah tidak tersebut di dalam ayat itu. Memang ada beberapa ulama berpendapat bahwa di samping yang tersebut dalam ayat itu ada lagi yang diharamkan memakannya, yaitu berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW seperti makan binatang yang bertaring tajam atau bercakar kuat. Kemudian Allah menyuruh manusia makan makanan yang baik yang terdapat di bumi, yaitu planet yang dikenal sebagai tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Sedangkan makanan yang diharamkan oleh beberapa kabilah yang ditetapkan menurut kemauan dan juga peraturan yang mereka buat sendiri, yaitu halal dimakan. Dikarenakan Allah tidak mengharamkan makanan itu. Allah hanya mengharamkan beberapa macam makanan tertentu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 surah Al-Maidah dan juga dalam ayat 173 di surah Al-Baqarah ini yang saya sebutkan barusan. Kemudian, selain dari yang diharamkan oleh Allah dan juga selain yang tersebut dalam hadis sesuai dengan pendapat sebagian ulama adalah halal, boleh dimakan. Kabilah-kabilah itu hanya mengharamkan beberapa jenis tanaman dan binatang berdasarkan hukum yang mereka tetapkan dengan mengikuti tradisi yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, dan karena memperturutkan hawa nafsu dan juga kemauan setan belaka. Janganlah kalian ya wahai kaum muslim mengikuti langkah-langkah setan, dikarenakan setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian, selain dari tafsir yang saya jelaskan barusan, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Bani Thaqif, Bani Khuza'ah, dan Bani Mudlaj yang mengharamkan makanan tertentu bagi mereka. Menurut Imam Al-Qurtubi, halal dalam ayat tersebut adalah hal atau sifat dari sesuatu yang dikonsumsi. Halal di sini bermakna melepas, yakni melepas kemadharatan dari sesuatu.
sehingga sesuatu disifati halal ketika telah terlepas dari hal-hal yang membahayakan manusia. Lalu kemudian ayat yang selanjutnya yaitu berkenaan dengan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Nah, Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah tahun 2002 ketika menjelaskan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 mengingatkan agar seseorang berusaha mengetahui latar belakang sesuatu ketetapan yaitu halal dan haram. Hewan ternak yang dihalalkan di dalam ayat tersebut tidak terlepas dari akad-akad yang dipersyaratkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seseorang boleh atau halal memakan, memanfaatkan kulit, tulang, dan sebagainya setelah terjadi akad. Nah, lalu akad-akad itu tuh berupa iman kepada Allah yang dibuktikan dengan penyebutan asma Allah ketika menyembelih dan tidak menyembelih hewan yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu apa sih? Seperti hewan bertaring dan juga sebagainya. Penjelasannya ini terdapat dalam ayat ketiga dari surah ini. Kemudian akad kepada diri sendiri dan orang lain, seperti tidak berburu atau menyembelih hewan ketika seseorang sedang hurum atau berhaji. Lalu ayat yang selanjutnya pada surah Al-Ma'idah ayat 4 dan juga 5 dijelaskan bahwa dihalalkan bagi kalian semua hal yang baik-baik, yakni makanan yang tidak bertentangan dengan perintah agama sebagaimana dijelaskan pada ayat 3 surat ini. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa kata halal selalu diikuti dengan kata thayyib sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, ayat 172, kemudian Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88, Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 69, dan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Lalu apa sih yang disebut dengan thayyib? Nah, dari segi bahasa, thayyib diartikan sebagai baik, lezat, menenteramkan, paling utama, sehat, dan mengundang selera. Dan menurut Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan thayyib adalah mengenakan badan dan tidak membahayakan badan dan juga akal manusia. Kemudian, Quraisy Shihab mengatakan bahwa yang dimaksud dengan thayyib adalah makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak kadaluarsa, dan tidak mengandung najis. Makanan yang sehat atau bergizi, proporsional, dan juga aman atau tidak membahayakan. Sehingga bisa dipahami ya bahwa anjuran agama untuk meninggalkan makanan yang syubhat atau mengandung keraguan itu dikarenakan bisa jadi makanan tersebut itu tidak aman bagi tubuh kita. Nah, dalam konteks yang lain, halal tidak hanya identik dengan makanan, melainkan juga berkaitan dengan barang dan jasa. Hal ini itu selaras dengan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5-7 dan Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 78-90 yang menegaskan tentang kekuasaan Allah yang menciptakan hewan ternak yang dapat dimanfaatkan untuk membuat pakaian dan juga alat transportasi. Akan tetapi benang merah yang perlu digarisbawahinya itu adalah adanya akad dalam dimensi hubungan manusia dengan Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan hubungan manusia dengan sesama, serta manusia dengan diciptakannya Allah sebagaimana disebutkan di awal tadi. Sehingga dalam setiap aktivitas konsumsi, pemanfaatan harta, barang, dan juga jasa itu harus ada akad yang melekat di dalamnya. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mengapa jual beli itu halal? Nah, dikarenakan ada proses saling merelakan dalam akad tersebut. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, penjelasan materi dari awal sampai akhir telah selesai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai halal dalam Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.